Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Mustika Dewi, lengkapnya. Latar belakang saya psikologi dulu ya, dari Fakultas Psikologi Unpad. Aktivitasnya cewek panggilan gitu ya. Kadang diminta mungkin sebagai asesor atau associate di beberapa ada biro psikologi, termasuk mungkin Motekar. Saya juga associate ke Grafologi Indonesia, pernah beberapa kali gitu juga. Lalu sebagai asesor kadang diminta misalnya untuk seleksi, rekrutmen gitu ya, untuk bisa guru, karyawan, kadang juga untuk kebutuhan pribadi ya, termasuk misalnya pemilihan jurusan, lalu ada konseling, baik konseling keluarga, pribadi juga begitu. Jadi sebetulnya saya kenal grafologi pertama kali waktu kuliah, seorang dosen ya dulu ya, dosen kami Pak John S. Nimpuno, ini juga mungkin yang menginspirasi Kang Afif saya pikir gitu ya. Jadi dulu kami pertama kali dengar grafologi dan tahu lah tentang grafologi dari beliau. Memang pada saat kuliah, grafologi yang diajarkan memang cuma sepintas ya, mungkin gestal dan tidak detail dan tidak menjadi misalnya salah satu instrumen utama. Nah itu memang yang pertama kali mungkin yang membuat saya tertarik grafologi, dan semakin kesini gitu ya, semakin kesini saya pikir oh ya, saya ingat lagi gitu ya lihat masa lalu bahwa oh ya ini mungkin grafologi ini bisa ya digunakan juga untuk melengkapi instrumen-instrumen lain lah gitu. Jadi itu mungkin yang membuat saya tertarik lah untuk mendalami grafologi lebih lanjut. Saya kenal ada beberapa teman termasuk dosen itu yang sering ngomporin saya, termasuk Bu Hana gitu ya, untuk misalnya belajar mendalami grafologi. Saya pelajari dan nampaknya memang menurut saya sistem ini ya dari Karo School itu yang terlengkap lah saya pikir gitu, mungkin dibandingkan dari grafologi lain. Saya kebetulan 10 tahun yang lalu mungkin saya juga sempat mengikuti semacam workshop ya, sehari apa 2 hari gitu tentang grafologi, dan saya pelajari gitu termasuk textbook dan sebagainya. Memang beda dengan misalnya dibandingin Karos gitu. Saya sendiri nggak nyangka tadinya Karos sedemikian lengkap ya. Jadi ketika saya mengambil CHA sekaligus, jadi saya ambil yang profesional itu, kelas yang profesional menggabungkan antara CHA dan kelas master. Awalnya saya nggak nyangka bahwa materi yang harus saya pelajari itu sedemikian banyak sampai ada 3 kardus gitu ya. Tapi ya alhamdulillah gitu, dan saya sangat tidak menyesal lah mengambil keputusan itu, bisa belajar banyak. Jadi memang pengalaman pertama di grafologi Karos ini memang ketika saya mengikuti kursus CHA gitu ya. Memang banyak hal yang memang saya pelajari, dan mungkin yang dulu grafologi sebelumnya saya pelajari tidak sedetil ini gitu. Jadi saya ngerasa bagus sekali nih gitu ya, saya belajar grafologi ini sekarang gitu ya di CHA ini gitu, dibandingkan dengan sebelumnya begitu. Apalagi tentu setelah mengambil master gitu ya, pasti lebih lengkap lagi. Grafologi ini menurut saya juga memang ya sangat melengkapi gitu ya, dari alat tes, terutama misalnya alat tes grafis ketika kita mau cek dan recheck benar nggak ya ini sesuai, itu sangat membantu gitu. Ketika kita memahami grafologi itu sangat membantu melakukan cek dan recheck, karena misalnya ya sebagai psikolog maupun grafolog gitu ya, profesional lah, konselor juga nggak bisa misalnya terlalu yakin bahwa oh ya pendapat ini benar kayak begitu ya. Jadi lebih banyak instrumen lebih bagus, dan grafologi ini menurut saya sangat membantu saya. Saya biasanya dalam setiap ini sekarang ya, setelah saya mengetahui grafologi, tulisan tangan itu menjadi salah satu yang harus dilampirkan untuk asesmen buat saya. Menjadi alat bantu yang buat saya memang sangat ini kan ketika, dan bahkan gini, menurut saya gini mungkin ya, kelebihan grafologi gitu ya, seperti juga mungkin tes grafis lainnya, adalah cukup fleksibel. Dia kan fleksibel dan simple. Simple tuh maksudnya ibaratnya nggak haruslah kamu tahu misalnya riwayat hidup, tapi misalnya dia nulis saja pada saat itu gitu, aduh tolong dong aku ada anak yang misalnya gitu ya di situasi gitu, dan itu bisa saat itu ya udah kalau lu mau nulis, dan seandainya kita cukup punya knowledge ya gitu ya, pengetahuan yang cukup, kita nggak perlu juga harus punya ya form kayak gitu, langsung bisa terlihat gitu. Tapi kalau seandainya tadi pertanyaannya misalnya saya baru orang yang dikenal, lalu itu tuh saya nggak harus tiap orang yang kenal tuh saya kayak sekarang misalnya gitu, kamu tulis dong gue pengen tahu pribadi. Jadi tapi paham maksudnya dari konteks lah gitu ya, jadi gitu.
Sebetulnya gini, saya mungkin perlu klarifikasi apakah maksudnya ada kekhawatiran ketika misalnya semuanya semakin digital dan orang makin malas nulis sehingga wah ini apa grafologi ini laku nggak ya kalau ketika orang nih nggak ada yang nulis nih nanti semuanya ngetik, apakah seperti itu gitu kan. Tapi menurut saya pribadi, insya Allah gitu kayaknya grafologi ini selama orang masih menulis membutuhkan tulisan tangan ya. Minimal ketika orang tanda tangan itu saya pikir meskipun digitalisasi seperti apa akan tetap butuh ada tanda tangan. Kalaupun misalnya tanda tangan itu nanti tetap di scan dan apa digital, tapi kita tetap butuh menulis. Jadi pastinya masih tetap relevan gitu grafologi gitu ya di masa depan lah begitu ya. Selama orang masih menggunakan tulisan tangan, insya Allah grafologi masih ini. Dan faktanya juga ketika orang dengan digital itu tetap orang pada sering buat catatan atau apa yang nulis gitu ya, itu mungkin lebih mudah. Yang membedakan saya pikir seperti inilah contoh, mungkin di generasi saya generasi X ya saudara-saudara, sangat jadul gitu. Orang menulis sambung atau misalnya nulis itu relatif masih banyak lah gitu. Apalagi generasi orang tua saya semuanya nggak ada yang nggak sambung gitu ya. Tapi semakin kesini mungkin saya lihat lebih susah itu. Kadang kalau misalnya saya kasih instruksi gitu ya untuk misalnya menulis gitu ya, seandainya memungkinkan huruf sambung, itu banyak juga teman-teman ya generasi sekarang, calon guru atau anak-anak generasi Z, milenial dan Z gitu ya akan, aduh boleh nggak Bu nggak usah pakai huruf it is okay gitu kan, tapi akan susah. Tapi faktanya meskipun misalnya di buku Karoh dan sebagainya banyak yang indikator itu tentang huruf sambung dan ternyata yang pakai huruf cetak juga masih bisa dipakai maksudku gitu. Jadi saya tidak khawatir lah gitu ya kalau misal tadi ditanya soal itu. Tapi mungkin sebenarnya yang mungkin lebih perlu diperhatikan mungkin memang perubahan kultur lah. Kultur kerja misalnya zaman ayah saya, lalu mungkin zaman saya, lalu mungkin generasi milenial, generasi Z, Alpha dan seterusnya, itu yang berbeda gitu. Yang mungkin itu menarik juga kalau misalnya lihat dari sisi grafologi, apakah ada nggak secara ini tema-temanya ada yang berubah nggak ya gitu ya, tulisan-tulisan gitu dengan kultur kerja yang sekarang, apakah itu juga terlihat gitu ya dari tulisan tangan mereka lah gitu ya, dan bisa dianalisis secara grafologi mungkin. Sebenarnya dalam grafologi itu kan memang tulisan tangan itu menunjukkan ya kira-kira gitu ya. Memang yang harus dipahami, dan ini pernah kejadian juga nih kebetulan di pengalaman yang kemarin. Sempat bingung ya karena ada yang, ini salah satu contoh. Kok kayaknya agak berbeda antara yang dikasih gitu ya dengan misalnya tulisan tangan yang ketika pada saat di asesmen itu, pada hari yang di asesmen itu agak berbeda gitu tulisan tangannya. Sampai sehingga dicurigai jangan sampai jangan-jangan tulisan tangan sebelumnya yang dikirim misalnya sebulan sebelumnya itu bukan tulisan tangan dia. Jadi pertama memang harus dipastikan ya, emang yang tulisan itu tulisan dia untuk pokoknya memperbesar peluang keakuratan maksudnya gitu. Kita memang benar-benar hanya menganalisa memang tulisan tangan dia, bukan tulisan tangan yang lain, itu pertama. Kedua, apakah misalnya tadi pertanyaannya dengan grafologi udah bisa dipastikan gitu. Menurut saya gini, manusia itu kan entitas yang paling kompleks di semesta ini gitu ya, karena seluruh semesta itu ada di manusia. Menurut saya semakin banyak instrumen yang digunakan, pastinya akan semakin banyak gitu. Kita ngelihat seperti dari berbagai sudut pandang gitu ya, itu akan semakin bagus, semakin lengkap gitu untuk melihat manusia itu. Grafologi itu merupakan salah satu yang bisa sangat membantu untuk memotret. Kan seperti sekarang nih kayak teman-teman mungkin ini kamera mungkin ada dari depan, ada dari samping, yang mungkin nanti ada sisi yang berbeda, ada belakang gitu ya. Jadi misalnya grafologi dianggap itu sebagai salah satu kamera buat memotret dari sisi ini, dan nanti mungkin ada lagi kamera lain dengan